Nah, jadi ada teman gue yang menggunakan visa Ginochi Seisango ya. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke apartemen baru ya, dan itu memang ternyata bisa. Sekarang dia udah tinggal di apartemen baru ya, terpisah dari rombongan teman-temannya. Action, minasan konnichiwa, Popo guys. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang kehidupan di Jepang ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia yang pengen pergi ke Jepang, atau buat teman-teman yang sekarang udah di Jepang ya, itu saat teman-teman bekerja di satu perusahaan, biasanya ya perusahaan akan menyediakan tempat tinggal untuk teman-teman. Jadi biasanya akan tinggal di apartonya perusahaan atau memang aparto yang disediain oleh perusahaan, seperti itu ya. Nah, tetapi mungkin saat teman-teman datang ke Jepang dan tinggal di suatu perusahaan, apartemen perusahaan, itu akan pastinya ada muncul bermacam-macam masalah ya. Baik itu masalah tentang kenyamanan tinggal di apartemennya, rekan-rekan kerjanya, atau biaya apartonya mungkin mahal, atau jaraknya terlalu jauh dari kaisha, itu akan bermacam-macam ya, dan pastinya akan ada aja masalah yang akan terjadi. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir, kira-kira bisa nggak ya pindah apartemen dan cari apartemen sendiri? Nah, jawabannya itu adalah bisa ya. Nah, kalau bisa, gimana sih caranya? Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang pengen pindah apartemen ya, atau pindah aparto ya, mungkin masalah yang paling umum itu adalah masalah ketidakcocokan dengan rekan kerja ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman itu tinggalnya bareng satu aparto, yang mana kita tahu kalau kehidupan setiap orang itu kan beda-beda. Jadi mungkin ada yang mungkin tidurnya itu malam, sementara kita tidur malam gitu kan. Sementara teman-teman itu ada yang suka begadang dan berisik segala macam, yang suka ngerokok segala macam, kotor, nggak bersih penggunaan apartemennya segala macam ya. Itu pasti ada, dan gue sendiri pun juga mengalaminya. Kalau gue itu masalah yang paling sering itu adalah ketika gue kan memang kalau waktu di hotel itu tidurnya itu sekitar jam 10 atau jam 11 gitu. Sementara teman gue yang satu lagi itu dia suka begadang, dia suka main game sampai jam 3-4 pagi. Jadi itu kadang berisik gitu. Cuma mau nggak mau kita gimana ya, harus saling toleransi aja. Cuma kalau seandainya teman-teman ngerasa udah nggak bisa nih, akhirnya teman-teman pengen memutuskan untuk pindah apartemen. Nah, gimana sih caranya untuk pindah apartemen? Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pindah apartemen, kalau seandainya teman-teman menggunakan Tokute Gino, itu teman-teman bisa-bisa aja ya pindah ke apartemen ya, karena pada dasarnya ya Tokute Gino itu sifatnya mandiri. Sebenarnya teman-teman itu kalau misalnya kerja Jepang, biasanya teman-teman itu yang mencari apartemen sendiri. Cuma sekarang kebanyakan sistem Tokute Gino itu apartemen disediakan oleh perusahaan. Biasanya teman-teman tinggal di Rio atau apartonya perusahaan ya, atau memang disewain oleh perusahaan. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen pindah, nah sebaiknya teman-teman itu diskusi atau sodang dulu dengan kaisha ya, atau kumiya. Jadi nanti kaishanya tahu kalau teman-teman itu pengen pindah apartemen. Nanti syukur-syukur siapa tahu kaishanya juga bantu cariin apartemen gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen pindah apartemen, cara cari apartemen itu banyak sekali ya. Yang paling gampang yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mencari info kepada orang-orang sekitar. Misalnya sesama teman Indonesia kah, atau sesama teman orang Jepang kah yang mungkin punya informasi kalau di sana ada apartemen yang murah dan bagus. Itu cara yang paling gampang ya. Tetapi ada banyak cara-cara lainnya, seperti misalnya menggunakan aplikasi ya. Biasanya sih aplikasi yang paling familiar bagi gue itu adalah aplikasi Homes ya. Itu memang banyak menyediakan layanan untuk sewa apartemen. Nah, juga bahkan ada yang sampai sewa apartemen biaya awalnya itu 0 ya. Nah, itu adalah salah satu yang paling teman-teman perhatikan ya. Karena untuk sewa apartemen Jepang ini itu ada biaya awalnya ya, biaya depositnya itu kadang ada yang sampai sekitar 20 sampai 40 mang ya. Tapi teman-teman itu bisa cari yang biayanya jauh lebih murah atau bahkan sampai gratis ya. Dan itu banyak juga ya aparto-aparto yang nggak harus mewajibkan ada biaya deposit ya. Dan ada beberapa teman-teman gue yang pernah mencari apartemen melalui aplikasi, itu dia dapat ya. Cuma memang untuk pengurusannya memang agak sedikit ribet, dan memang dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang yang cukup ya dalam kemampuan sehari-hari. Nah, itu cara kalau seandainya teman-teman menggunakan aplikasi. Nah, cara yang paling gampang selanjutnya itulah dengan mencari biasanya kalau teman-teman jalan di apartemen ya, biasanya ada tanda sedang dicari penghuni ya. Itu juga bisa teman-teman gunakan ya untuk mencari apartemen ya. Biasanya di situ teman-teman akan mendapatkan nomor telepon si country-nya atau petugasnya atau penanggung jawabnya. Nanti teman-teman bisa hubungi ke sana aja. Tetapi dengan syarat teman-teman itu harus punya nomor telepon Jepang ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi orang tersebut. Nah,
kalau sebenarnya ya, kalau untuk toko Tegino atau Surobiza itu sebenarnya untuk pindah apartemen itu nggak ribet ya, karena sebenarnya pada dasarnya juga jenis visa itu memang mengharuskan teman-teman untuk cari apartemen sendiri. Tetapi karena banyaknya sistem-sistem baru ya sekarang yang memudahkan teman-teman untuk bekerja di Jepang, apartemen memang disediakan oleh perusahaan ya. Nah, terus bagaimana dengan Ginnoji Susei? Nah, Ginnoji Susei ini sebenarnya ya, umumnya nih memang sebenarnya nggak bisa pindah perusahaan, memang nggak bisa pindah apartemen ya, karena memang apartemennya itu sudah ditetapkan oleh Kaisha dan Kumiya ya. Jadi memang sebenarnya pada dasarnya nggak bisa pindah. Tetapi dalam keadaan-keadaan khusus, teman-teman bisa aja pindah ke apartemen lainnya dengan syarat teman-teman itu harus berkomunikasi dulu dengan TSK, dengan Kaisha atau Kumiyanya ya, agar nanti teman-teman itu diizinkan untuk pindah apartemen. Nah, jadi ada teman gue yang menggunakan visa Ginnoji Seisango ya, jadi dia memutuskan untuk pindah ke apartemen baru ya, dan itu memang ternyata bisa. Sekarang dia udah tinggal di apartemen baru ya, terpisah dari rombongan teman-temannya. Nah, jadi caranya itu adalah dengan cara menghubungi pihak Kaisha atau Kumiya ya, diskusi dulu, sodan dulu. Kalau seandainya diizinkan, teman-teman itu memungkinkan untuk pindah apartemen, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya, kalau seandainya teman-teman pengen pindah apartemen ya, sebaiknya teman-teman itu diskusi dulu dengan Kaisha atau TSK-nya ya, kalau seandainya teman-teman tinggal di apartemen perusahaan. Tapi kalau seandainya teman-teman tinggal di apartemen pribadi ya, teman-teman sewa sendiri, itu teman-teman bebas-bebas aja ya untuk pindah. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan saat ini. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.